Kesembuhan Naaman. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Naaman itu adalah panglima Raja Aram. Dia bukan termasuk bangsa Israel atau Yehuda. Naaman adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Naaman sangat dihormati. Dia seorang pejuang yang gagah perkasa. Sebab kemanapun Naaman memimpin peperangan, ia dan pasukannya selalu berhasil. Namun sayang, di antara banyak kelebihan itu, Naaman menderita suatu penyakit kulit yang disebut dengan penyakit kusta. Beberapa waktu sebelumnya, pasukan Aram yang dipimpin oleh Naaman ini menyerang negeri Israel dan membawa banyak tawanan. Di antara tawanan itu ada seorang gadis remaja dari negeri Israel, dan gadis itu pada akhirnya dijadikan pelayan istri Naaman. Gadis dari Israel itu mengetahui bahwa Naaman menderita penyakit kusta. Ia memberanikan diri untuk menyampaikan kepada istri Naaman yang dilayaninya bahwa ada seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan penyakit kulit Naaman itu. Rupanya istri Naaman mendengarkan dan menyampaikan kepada suaminya. Mengingat Israel adalah negeri yang ditaklukkan oleh pasukan Aram dan menjadi daerah yang dikuasai Aram, maka Naaman menyampaikan maksud hatinya untuk menemui nabi di Samaria agar ia dapat sembuh. Raja Aram merestuinya dan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Naaman pergi ke Samaria dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikel emas, dan 10 pakaian ganti. Ketika surat Raja Aram diterima oleh Raja Israel, maka Raja Israel kaget setengah mati karena dianggapnya Raja Aram mencari gara-gara lagi kepada Israel. Tidak pakai lama berita ini tersebar dan didengarlah oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa menyampaikan pesan agar Naaman menemui dirinya. Naaman pun pergi ke rumah Elisa. Namun Nabi Elisa menyuruh bujangnya, bukan ngadepi sendiri ya, menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman begini, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Naaman marah sekali mendengar hal itu karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ia berbalik dan pergi dengan geram. Pada waktu itu Naaman berangkat ke Samaria disertai oleh pegawai-pegawainya. Dan ketika Naaman berbalik dan pergi dengan geram, pegawai-pegawainya datang dan mendekat kepadanya serta berkata begini, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau melakukannya? Apalagi ia berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Rupanya Naaman mendengarkan apa yang dikatakan pegawai-pegawainya itu. Lalu ia turun dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Dan tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Nah, saudara, saya mengajak kita skip dulu di sini ya. Seumpama ada orang lain lagi yang terkena penyakit kusta yang sama dengan Naaman, lalu ikut-ikutan mandi 7 kali di sungai Yordan yang sama, pertanyaannya, apakah ia akan sembuh seperti Naaman? Menurut saudara bagaimana? Jika saudara menjawab, iya, ia akan sembuh seperti Naaman, maka sebenarnya saudara menaruh kepercayaan bahwa sungai Yordan itu mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan atau mempunyai kekuatan magis untuk menyembuhkan. Jadi kalau saudara menjawab, ia akan sembuh, maka saudara percaya pada sungai Yordannya. Jika saudara menjawab tidak sembuh walaupun melakukan persis seperti yang dilakukan Naaman, maka sebenarnya saudara menaruh kepercayaan bukan pada sungainya, bukan pada sungai Yordannya, tetapi pada firman yang disampaikan Nabi Elisa. Sebab apa yang disampaikan Nabi Elisa adalah khusus untuk Naaman yang telah mengalahkan Israel melalui firman yang disampaikan Nabi Elisa.
Tuhan Allah menerangkan bahwa Allah Israel tidak dapat dikalahkan walaupun negerinya dapat dikuasai. Buktinya apa? Malah menyembuhkan dari penyakit kulit yang mengerikan. Ingatlah, tidak semua penyakit kulit seperti kusta, proses penyembuhannya dengan mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Setelah sembuh, Naaman membawa banyak persembahan untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Namun dengan tegas sang Nabi berkata, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun." Sekalipun didesak supaya menerima persembahan itu, Nabi Elisa tetap kekeh menolaknya. Tapi rupanya bujangnya pembantu Nabi Elisa yang bernama Gehazi tergiur oleh barang-barang yang dibawa oleh Naaman. Dengan licik ia memanipulasi dan mengatakan Nabi Elisa menyuruhnya untuk menerima barang-barang berharga dari Naaman. Memang dikasih, saudara. Akhirnya dikasih. Tahukah saudara apa yang terjadi dengan Gehazi? Ayat 27. Penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Lalu Gehazi keluar dari hadapan Nabi Elisa dan ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Naaman, sekalipun ia panglima yang gagah perkasa dan telah menundukkan bangsa Israel, ia harus tetap menundukkan diri kepada Allah Israel yang telah menyembuhkan penyakitnya. Sebaliknya, Gehazi telah menghina Allahnya dengan tamak kekayaan, sehingga penyakit Naamanlah sebagai ganti yang melekat padanya. Tuhan memberkati kita sekalian.